Nah, kemudian sebagai warga negara, gimana? Kita ini sudah merdeka belum sih mengenai kepercayaan sebagai warga negara Indonesia? Kalau dilihat, gitu, apalagi dilihat undang-undangnya atau peraturan perundangan di Indonesia ini, hampir semuanya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Sulistyo Tirtakusumo, perundangan itu sudah sangat melindungi penghayat kepercayaan dari Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ada di situ terlindungi. UUD 45 pasal 29 ayat 2 kita juga terlindungi di situ. Kemudian isinya Undang-Undang Dasar pasal-pasal tentang hak asasi manusia, kebebasan berpikir, kebebasan meyakini keyakinannya, itu juga ada di Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada Undang-Undang tahun nomor 23 tahun 2006, yaitu Undang-Undang Hak Hidup, di mana disitulah pertama kalinya keberadaan penghayat diakomodir dengan boleh menyatakan diri di KTP, karena sebelumnya kan nggak boleh, jadi sekarang boleh. Tapi masih ada tapinya, tapi masih kosong, jadi masih belum boleh sepenuhnya menyatakan dirinya. Dan itu masih bukan penghayat kepercayaan saja yang berKTP kosong, karena di undang-undang disebutkan bagi agama yang belum diakui dan penghayat kepercayaan, KTP, kolom agama di KTP dikosongkan. Jadi ketika ada yang kosong, belum tentu itu penghayat kepercayaan. Bisa aja itu agama Sih, ada agama Tao, ada Bahai yang juga memasukkan kolom agama. Kemudian di Undang-Undang Nomor 23 ini kita juga sudah boleh nikah gitu ya. Jadi pernikahan penghayat itu diakui karena ada pemuka penghayat kepercayaan yang menjadi saksi dan menandatangani surat perkawinan yang kemudian nanti dibawa ke catatan sipil. Nah, ngomong perkawinan tadi, generasi muda kami, Mas Iwan yang main biola tadi, itu salah satu yang menikah dengan cara kepercayaan, dengan cara kepribadian, dan diadakan di Sasana Dewoso ini. Kemudian ada peraturan bersama dua menteri, waktu itu Menteri Pariwisata dan Kebudayaan dan Mendagri. Jadi peraturan bersama itu adalah pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan. Jadi di situ dicantumkan bahwa pemerintah melayani penghayat kepercayaan untuk mendaftarkan kelembagaannya, fasilitasi. Kemudian boleh membangun tempat atau sarana untuk pertemuannya. Kemudian boleh dimakamkan di makam pemakaman umum milik pemerintah. Kemudian ada yang terakhir kemarin yang sangat-sangat kita tunggu sejak Undang-Undang Hak Hidup ada. Itu ada Pak Angkos sebagai saksinya, dan dia yang paling keras mengusulkan ada peraturan atau peraturan menteri atau apalah yang dari menteri, kalau memang karena Undang-Undang 16 dasar tidak mengakomodir keberadaan penghayat. Jadi kita paling tidak ada keputusan menteri yang membolehkan penghayat kepercayaan mendapatkan pendidikan kepercayaan dari kelompoknya minimal kalau belum ada kurikulum nasional, dan itu sudah berjalan di beberapa tempat, dan puncaknya adalah kemarin ketika Pak Anies Baswedan menandatangani peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelayanan pendidikan kepercayaan di satuan didik. Nah, begitu banyaknya, masih ada sih peraturan yang lainnya, tapi itu lebih pada kelembagaan. Tapi kalau yang ini perorangan pun bisa melakukannya, bisa mendapatkan hak itu. Jadi sebetulnya kalau melihat itu sih kita sebenarnya kayaknya sudah merdeka ya. Tapi benar nggak sih sebetulnya penghayat itu sudah merdeka? Lanjut. Nah, walaupun pengamatan saya, jadi walaupun kita memang sudah banyak peraturan perundangan, tapi sebetulnya kita belum secara utuh merasakan kemerdekaan sebagai warga negara. Karena itu tadi undang-undangnya masih ada yang diskriminatif, seperti Undang-Undang Hak Hidup, di mana kita masih mengosongkan kolom agama. Sedangkan di luar masih banyak stigma ketika kolom agama kosong, dikira kita tidak bertuhan. Nah, kemudian
mau ngurus, yang ini belum tahu lagi. Jadi kita banyak akhirnya yang malas mengurus karena aparatnya tidak mengerti mengenai undang-undang. Kalaupun mengerti, kadang-kadang karena jumlahnya kita sedikit mungkin malas melayaninya. Jadi itu yang dirasakan oleh kadang-kadang penghead, bahwa implementasi peraturan perundangan itu yang belum maksimal. Tapi kita sebagai pengait kepercayaan yang merdeka tadi, yang dalamnya merdeka, walaupun kita tuh masih belum sepenuhnya merdeka sebagai warga negara, kita tidak putus asa lah. Kita harus tetap semangat bahwa perjuangan ini juga dulu sudah dilakukan oleh para sepuh kita secara persuasif, diplomasi, dengan strategi yang baik, dengan tanpa meninggalkan karakter penghayat kepercayaan, yaitu berbudi pekerti luhur. Jadi walaupun kita menuntutnya penghayat, ya tidak menuntut yang radikal, yang kasar. Menuntutnya kita itu adalah bagaimana berkomunikasi, berkontribusi kepada masyarakat, berkomunikasi dengan pemerintah, dan yang pasti adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk lancarnya perjuangan ini, agar keberadaan kita ini yang benar-benar lahir di bumi Indonesia itu selalu dilindungi oleh Tuhan dan akan terus lestari. Lanjut. Jadi terakhir saya ingin memberikan semangat pada generasi muda, terutama jangan pernah putus asa walaupun kita sebagai warga negara belum sepenuhnya merdeka. Kita harus terus semangat melanjutkan perjuangan sepuh-sepuh kita agar keberadaan kita semakin diterima oleh masyarakat dan dilindungi oleh negara. Jadi kemerdekaan kita harus kita dapatkan secara bermartabat.